Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara, saudari yang kami hormati, saya banggakan. Saya panggil saudara ya, karena saudari, karena kalian sudah dewasa, bukan lagi anak-anak ya. Jadi saya teman-teman mahasiswa yang saya banggakan pada hari ini, kalian insya Allah hari ini kita akan melakukan kegiatan praktikum sebelum kalian mengikuti praktek Bank Milik Syariah. Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus sampai tanggal 5. Insya Allah itu nanti. Karena ini kegiatan sangat penting buat kalian, berhubung karena insya Allah setelah kegiatan praktek nanti ini kalian akan diutus ya untuk melakukan kegiatan magang di baik itu yang di bank konvensional maupun di bank syariah. Ada juga di BMT, BRI, BNI, kemudian BSM, kemudian Pare-Pare, Pindrang, Polewali, Majene, Mamuju. Itu yang biasa yang ada. Mudah-mudahan tahun ini bisa lebih bagus daripada tahun yang kemarin. Dan memang percepatan untuk magang ini karena magang nanti setelah magang akan ada KKN-nya. Jadi mudah-mudahan magangnya ini bisa nanti kalian istilahnya petik manfaatnya. Artinya manfaatnya banyak karena nanti kalian akan bukan lagi berpraktek seperti di sini, tetapi kalian itu akan melakukan implementasi atau kenyataan yang ada di lapangan. Artinya langsung ke lapangan untuk melayani masyarakat. Sebelum mungkin itu makanya kita perlu membekali. Istilahnya bekal itu ya penting, karena bekal itu kalau kita tidak punya bekal, kita mau menuju ke tempat sesuatu, kita tidak punya bekal, kadang kita akan ngaur ya. Maksudnya ngaur, kita tidak tahu apa yang harus dilakukan ya, apa yang kalian lakukan di sana kalau tidak ada bekal. Sama saja kalau misalnya mau pergi merantau atau mau pergi ke Makassar, harus punya bekal. Ya, sekurang-kurangnya adalah pakaian, pengganti pakaian, kemudian uang dan sebagainya, kemudian bekal untuk hidup di tempat di mana Anda tuju. Seperti itu mungkin. Oleh karena itu saya selaku kepala laboratorium sangat-sangat menginginkan kalian itu manfaatnya nanti yang kalian peroleh ya. Jadi jangan lihat tempat ini yang kecil, tapi ini buatlah tempat ini menjadi tempat yang kalian dimana kalian itu kalian bisa memperoleh ilmu yang sedikit. Nanti di lapangan itu kalian akan memperoleh ilmu yang banyak. Biasanya kalau di lapangan itu, ternyata ilmu yang saya peroleh di bangku kuliah, hanya sebegini, hanya kecil sekali. Ternyata di lapangan itu manfaatnya seperti ini, tempatnya ini. Kadang juga biasanya kalau orang yang sudah berilmu dan berpengalaman,
oh ternyata mudah sekali kalian kerjakan. Sangat mudah kalau kalian punya ilmu dan keterampilan, lalu kemudian diberi tugas. Nah, itu sangat mudah kalian kerjakan. Tetapi sebaliknya, kalau Anda tidak punya ilmu dan keterampilan, Anda ditugaskan di tempat itu, pasti kalian tidak bisa paham betul. Nah, oleh karena itu kita membekali kalian, mudah-mudahan bekal ini bisa bermanfaat nanti di tempat kerja kalian atau tempat magang kalian. Itu kita harapkan. Sekurang-kurangnya lah 10 atau 20% bisa bermanfaat. Ya, itu yang saya sampaikan sebagai kata pengantar ya. Pastilah banyak kekaguannya ya, pasti itu pasti. Saya pastikan banyak kekaguannya, apalagi kalau teman itu tidak mudah bersosialisasi, tidak mudah bergaul di tempat kerja. Banyak kendalanya. Itu juga nanti ya mudah-mudahan nanti di tempat kalian kerja itu ditempatkan tidak terlalu susah. Jadi tidak terlalu susah, maksudnya tidak terlalu mudah dikerjakan, mudah diselesaikan, sehingga semua tugas-tugas nanti di tempat kerja itu, tempat magang kalian itu bisa tuntas dengan jangka waktu yang telah ditentukan nanti. Ya mungkin 2 bulan lebih ya magangnya nanti ya. Dan ya sekitar itu 2 bulan, ya hampir 3 bulan biasanya, 2 bulan setengah, 3 bulan. Sebagusnya itu sebenarnya itu 6 bulan supaya mantap sekali. Begini, kalian biasanya itu kalau di tempat magang, tempat kerja kalian di kantoran itu, kalau kualitasnya kalian itu Anda mampu melaksanakan tugas, bisa menyelesaikan tugas, bisa sukses, maksudnya tuntas ya, selesai semua kegiatannya itu, biasanya kalian ditawari. Maksudnya begini, adik nanti kalau selesai ya, adik kalau sudah selesai, saya masukkan namanya atau menjadi pegawai tetapnya di situ. Itu biasanya. Tapi ada tapinya. Tetapi bagi mahasiswa yang memang tidak kreativitas di dalam kantoran itu, jangan menunggu kalian ditawari. Nah, setiap kantor itu membutuhkan orang kreatif kerja, menyelesaikan semua tugas-tugas yang diberikan. Itu biasanya kantoran sangat membutuhkan orang seperti itu, membutuhkan orang-orang yang seperti itu, sehingga biasanya kantoran itu meminta kita kembali untuk bekerja di situ sebagai pegawai tetapnya. Kalau biasanya kan kita belum selesai, Pak, saya belum selesai, saya tuntaskan dulu kuliah saya. Tidak apa-apa. Yang jelas kalian sudah masuk di sini sebagai sebagai staf atau sebagai karyawan bank atau nanti kuliahnya ya artinya bisa diatur lah, maksudnya seperti itu, bisa diselesaikan. Berarti kalian sudah bisa masuk. Ini memang penting saya sampaikan kepada kalian, karena saya tahu, pengalaman saya, kalau ada orang yang punya potensi, orang mahasiswa yang punya potensi, karyawan yang punya potensi, mampu mengerjakan semua tugas-tugas, mampu menyelesaikan semua tugas-tugas yang diberikan itu perusahaan itu sangat-sangat
kehilangan apabila ada karyawan yang potensinya bagus, lalu kemudian dia meninggalkan tempat kerja itu. Makanya biasa kalau dia potensi langsung dia tawarkan, langsung dia sodorkan, saya akan menerima Anda untuk tempat kerja di bank atau di perusahaan. Itu yang biasa terjadi karena dia mencari orang-orang yang potensi untuk melanjutkan perusahaan, untuk mengerjakan semua pekerjaan-pekerjaan yang rutin yang biasa dikerjakan di perusahaan. Itu pengantar ya, pengantar yang saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa. Ini penting ya, penting saya sampaikan sebagai pendahuluan bahwa jangan merasa diri Anda di tempat perusahaan itu Anda mengatakan saya ini mahasiswa, saya ini misalnya jurusan misalnya ekonomi syariah, perbankan syariah, lalu Anda tidak mau disuruh-suruh, Anda tidak mau diperintah dengan karyawan yang ada di sana. Ini penting saya kasih tahu. Ya, yang dibutuhkan itu adalah kerjasama. Yang kerjasama dalam bagaimana kerjasama yang ada di kantoran itu bisa diselesaikan secepat mungkin. Saya perlu sampaikan juga bahwa di bank itu pekerjaannya mulai jam 8 sampai jam 5. Jam 8 masuk, jam 5 belum pulang. Istilahnya jam 5 ya, maksudnya jam 5 tutup. Tapi penyelesaian administrasi bisa saja sampai jam 12 malam. Bisa sampai jam 10 malam. Karena administrasi bank itu harus tuntas pada hari itu, tanggal itu. Tidak boleh administrasi itu dibawa besok. Misalnya tanggal 10. Ini ada transaksi dan sebagainya, ada nanti sekalian tanggal 11 besok karena jam 5 nih pulang kantor. Tidak bisa, harus dituntaskan, selesai diadministrasikan, selesai dipindah bukukan, tanda tangan, selesai, baru dianggap tuntas pekerjaannya. Tidak sama kuliah besok kuliah lagi, tidak sama. Itu di bank. Jadi saya tidak menakut-nakuti Anda ya, tapi memang itu begitu, memang tugasnya. Itu kewajiban seorang karyawan bank adalah menuntaskan pekerjaan mulai dari jam 8 sampai jam 3 atau jam 4 biasanya bank tutup. Kemudian selesai tutup, tidak ada lagi nasabah yang boleh masuk, dan selanjutnya